kita mau lanjut daripada kitab Adabus Suhbah, adab di mana kita diajarkan untuk beretika dalam bersahabat, ya, tahu tata krama dengan sahabat sehingga kita bisa menjadi teman-teman setia, teman-teman yang layak untuk apa? Untuk dibela, teman-teman yang layak untuk ditemani, teman-teman yang layak untuk disayangi, biar kita tahu. Dan saat kita mendapatkan teman-teman tersebut, kita diajarin untuk kita itu ngejaga hak-haknya. Alhamdulillah, hak demi hak telah kita uraikan. Sehingga kemarin sampai di bab hendaknya seorang saudara itu menziarahi saudaranya. Jadi sebisa mungkin kita nyamper, kita nengok, apalagi kalau kita dengar dia sakit, apalagi kalau kita dengar dia lagi punya masalah, apalagi kalau kita dengar dia lagi ketimpa musibah, maka kita itu mestinya harus jadi yang paling terdepan untuk ngedatengin dia. Tanya, perlu apa, mau ditolong apa. Kenapa? Karena ternyata di balik mendatangi saudara kita itu ada pahala yang sangat luar biasa. Ya, insya Allah mudah-mudahan setelah kemarin kita uraikan pembahasan itu, sekarang udah semakin semangat orang-orang saling datengin saudara-saudaranya, saling semangat untuk nengok teman-temannya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Dan kita mau lanjut selanjutnya. Wa min haqqil akhi 'alal akh qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum an sa'iril ummah ajma'in ila an qala. Wa min haqqil akhi 'alal akh an yusafihahu kullama laqiyahu biniyati tabarruk wa imtithalil amr. Di antara hak saudara atas saudaranya yang lain adalah hendaknya dia menyalami, apa kalau kita bilang salaman deh, ya, musafahahan, berjabat tangan. Hendaknya dia menjabat tangan saudaranya tersebut setiap kali dia bertemu. Dengan apa? Dengan niat tabarruk, niat mengambil barokah atau niat mengikuti perintah yang Nabi perintahkan kepada kita. Jadi setiap kali kita ketemu dia, al-musafahah, jabat tangan itu bagian daripada yang dianjurkan. Orang zaman sekarang jabat tangannya beraneka ragam. Ada yang tos, ada yang cuman di ujung gitu doang ya, atau juga waktu zamannya pandemi kemarin siku sama siku. Ya, ada juga orang takut katanya salaman tangan virus, akhirnya hidung sama hidung aja ketemunya. Nah, itu kagak kurang virus apa hidung sama hidung? Ya, intinya ya kan enggak gitu, intinya musafaha. Setiap negara itu punya cara berjabat tangannya berbeda-beda. Artinya saling menyambutnya tuh dengan cara yang berbeda-beda. Ya, orang Arab biasanya memang hidung sama hidung. Gitu. Karena mereka punya kelebihan di situ, jadi jabat tangannya hidung sama hidung gitu. Ya. Nah, kalau apa orang Arab juga kadang-kadang itu enggak cipika-cipiki, tapi kayak ya modelnya kita cipika-cipiki ya, jabatan pakai ke kepala gitu. Nah, biasanya kalau orang Saudi jabatnya itu sebelah sisi kanannya tuh 2 kali, kayak mau nekenin, kangen banget sama kamu, nah, gitu. Nah, kalau orang Betawi gimana? Orang Betawi gimana? Nah, kan saya nanya. Orang Betawi gimana, Bu Zid? Orang Betawi diamprokin aja, apa kabar? Gitu ya. Orang Betawi diamprokin aja. Ini semua wilayah, semua daerah umumnya, apalagi negara, belahan negara, punya cara.
Mereka punya tradisi. Selagi tradisi itu baik, tidak menyalahi aturan dan tidak neko-neko, maka baik. Ya, tetapi ingat biasanya yang salaman tadi seperti saya bilang, Arab hidung ketemu hidung atau cipika-cipikinya ya, kepala dan kepala, itu biasanya sambil diiringi dengan tangan yang berjabatan. Ini bukan cuma ketemu kepala dengan kepala, tapi tangan diiringi dengan berjabatan. Masalah tangan yang diiringi dengan berjabatan ini, saya pernah menguraikan tapi saya lupa di sini apa di tempat lain. Bahwa salaman itu jangan pakai caranya orang kita yang begini. Ini yang begini nih nggak salah nih Bu, nanti akan saya uraikan. Jabat tangan ini kegunaannya untuk apa, tapi nanti. Tapi kita bicara untuk kita sesama wanita. Ya, sesama sahabat, sama teman. Jabat tangan yang ideal seperti apa? Baik ibu dengan suami, baik anak dengan ibu, ibu kepada orang tua, istilahnya ya. Jabat tangan tuh gimana? Coba pinjam tangan Mi. Ya. Lihat, ibu lihat, jangan ngomong. Tangan ini begini, ini sama ini ketemu. Oh. Ya, ketemu. Dari jauh aja ya. Ayo Bu, ketemu. Tuh kenapa Ustaz? Nih digenggam yang benar ya. Digenggam yang benar, ketemu. Nah, ini sama punya yang kita jabat, sama-sama ketemu. Katanya di sini nih ada urat cinta. Sini ada urat cinta Bu. Katanya siapa yang jabat tangan, dia ininya bertemu, biasanya tuh nanti detak jantung kita ketemu. Maka rasa cintanya akan semakin tumbuh. Paham nggak? Paham nggak? Ya gitu deh. Ini mic kenapa ya? Udah serba nakutin. Jadi ketemu ya, dia ketemu. Pada saat dia ketemu, maka ini jadi keuntungan sendiri buat kita. Apa? Kita nggak gampang baper. Aduh. Kita nggak jadi gampang baper. Saat kita ketemu gitu jabat tangan, rasanya tuh kesel-keselnya luntur. Kenapa? Salamannya soalnya bener. Tapi perhatiin orang kalau nggak punya niatan untuk salaman atau di hatinya kesel. Biasanya cuman ujungnya doang tuh. Betul nggak, Mami? Gini doang tuh. Baik nggak benar. Kita mau lemes, mau capek, mau apa, usahain jabat tangan itu ketemuin tuh urat yang satu dengan urat lainnya. Itu benar-benar bekerja, Bu. Pak Nabi SAW itu dulu punya sifat tidak akan melepaskan genggaman tangan orang yang menjabatnya sampai orang yang berjabat tangan itu ngelepasin tangannya duluan. Gitu ya. Oh, kalau ustazah kayak gitu lama ya ngantri nanti. Soalnya orang-orang nggak ada yang peka gitu. Nabi gitu, dulu Nabi kalau jabat tangan sama orang kan sambil ngobrol ya, sambil jabat tangan sambil ngobrol, itu tangannya nggak dilepas tuh sampai yang berjabat itu yang melepas tangannya duluan, itu dilepas sama Nabi. Taib. Maka kita sebagai orang yang bertanggung jawab memiliki ikatan sahabat, pertemanan terhadap sesama di antara kita, maka kewajiban atas mereka yang perlu kita tunaikan adalah apa? Setiap kali kita menjumpai mereka, maka kita perlu menjabat tangan mereka. Kenapa jabat tangan? Kemudian diiringi dengan apa? Biniyatut tabarruk. Kenapa pakai diiringi niat ngambil barokah ini nih? Indahnya agama kita. Selalu ngajarin kita itu memiliki anggapan orang lain lebih baik dari kita. Nggak pernah mau
menganggap diri dia lebih baik dari orang, enggak. Jadi dalam musafahah pun kita sesama teman ada unsur niat tabarruk, apalagi kalau teman kita itu kita tahu punya kelebihan, anaknya hafal Quran, ya dianya hafal Quran, atau guru seperti babab di awal kita udah pernah bahas, atau umpamanya dia dzurriyyat, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa mereka itu adalah golongan kelompok orang-orang yang sudah ditekankan. Pada kitab ini juga kita belajar untuk kita lebih agungkan, lebih utamakan. Maka pada momen mereka orang jatuhnya apa? Niat tabarruk. Niatnya ngambil berkah. Kita tahu dia lebih rajinlah ibadahnya dari kita. Kita tahu dia lebih tekun ibadahnya dari kita. Artinya saat kita mendatangkan adanya prasangka baik terhadap mereka, maka saat itu kita jabat tangannya diiringi dengan apa? Tabarruk, niat ngambil berkah. Kemudian taruh deh, ternyata kayaknya dia bukan tipe yang perlu diambil barokah, tapi dia teman sama-sama olengnya kayak kita. Ya, iya, sama-sama angot kayak kita, umpamanya gitu. Kita tahu banget dah siapa dia. Maka jabat tangannya itu diiringi dengan apa? Imtithalil amri. Kita niat dengan imtithalul mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Idza tasafahal musliman lam tufarraga akfahuma hatta yughfar lahuma." Kalau seorang muslim, dua musliman gitu ya, dua muslim bertemu, dia salaman, dia jabat tangan. Idza tasafahal musliman, jika dua orang muslim berjabat tangan, maka saat tangannya kulit dengan kulitnya itu belum terpisah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi pada saat tangannya nempel, lam tufarraga, belum terpisah nih kulit sama kulit, hatta yughfar lahuma, sampai Allah ampunin dosa-dosanya. Yani saat dia melepas keduanya, saat itu juga Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Jadi salaman aja punya keistimewaan sampai begitu. Dari hadis ini ngingetin juga buat ibu-ibu. Di luaran sana ada sebagian orang menganggap jabat tangan itu enggak penting, apalagi enggak ada di zaman Nabi. Nabi habis sholat itu jabat tangan. Ya, sehingga menjadikan itu sebagai pembahasan tertentu oleh pihak tertentu. Enggak ada tuh jabat tangan setelah sholat. Oke. Repot amat ngomongin jabat tangan setelah sholat sampai dibutuhkan dalil. Kurang apa ini dalil? Dalil ini kurang. Ini dalil keumuman. Setiap kita mau mencetuskan satu hukum, kita tidak boleh mencetuskan satu hukum kalau nggak lihat ada payung umumnya. Ini payung umumnya. Lo kan salaman umumnya ada hadisnya. Keutamaan salaman juga ada hadisnya. Repot amat mau lebih spesifik, salaman habis sholat aja ditanya dalilnya. Gini, ini orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang mengada-ada, orang-orang yang cuman mencari-cari kesalahan. Maka gimana Ustazah nyikapin? Gak usah dijawab. Ibu kan belajar hari ini, tahu kan keutamaannya salaman apa? Oh ternyata salaman itu bisa gugurin dosa. Maka kalau ada orang ngebantah, apaan tuh salam-salaman? Itu bid'ah, Nabi gak ngerjain, abaikan saja. Gak usah dihawil, gak usah diladenin. Ya, kita mengambil momen-momen tertentu saat apa? Kadang habis sholat salaman, kelar ngaji salaman, gitu ya. Pergi dari mana-mana, pulang ke rumah ketemu suami salaman, ketemu orang tua, anak pulang dari mana-mana salaman. Hadal adab, ini adab. Salaman ini kullama lagiyahu. Perhatikan, adab itu
saat kita berjumpa, mau itu jumpanya karena kita habis pergi dari mana, atau kita itu habis melakukan apa, intinya kan setiap kali kita jumpa ada anjuran kita berjabat tangan. Karena itu bagian daripada adabnya. Adabnya begitu. Kita dulu punya kebiasaan habis subuh, sholat subuh, yang biasanya nenek kita masih ada gitu ya dulu ya. Habis subuh kita keliling tangannya orang tua kita, jidah kita, ayah kita, ibu kita, pokoknya itu disebut salaman pagi. Cium tangan, minta berkah. Apalagi kalau dia orang tua kita, kalau dia pasangan kita, banyak berkahnya. Anak gitu juga. Makanya saya paling gak suka gitu ngelihat anak-anak sekarang kalau salaman sama yang lebih tua, orang tuanya pakai pipi gitu. Begitu, aduh ya Allah. Kadang-kadang pakai jidat, nggak niat banget gitu salamannya. Ada bidun adab, itu salaman kayak nggak pakai adab gitu. Dalam lemes tangannya, taruh di pipi, mukanya kemana-mana. Di mana letak adabnya? Ibu mesti balikin lagi kebiasaan ini. Kalau salaman natap yang disalam. Orang salaman pakai pipi, natap dari mana? Kemana-mana itu pikirannya. Betul apa enggak? Itu buang. Saya takut istri-istri sama suaminya juga begitu sekarang. Enggak kan? Ibu sama suami aja cium tangan. Ada masalah apa anak-anak kita sekarang kalau salaman sama kita pakai pipi? Ada yang pakai jidat. Di Ramadan kemarin di pembahasan kitab At-Tibyan kita uraikan itu secara gamblang. Masalah permasalahan salam-salaman. Nah ini niat tabarruk, ambil barokah, hadisnya jelas. Ada riwayat Imam Tabarani bahwa sesungguhnya di antara keutamaan berjabat tangan antara dua muslim gugur dosa. Kemudian warawa Abu Syekh idzal taqal musliman wa sallam ahaduhuma ala sahibu kama ahabbahuma ila Allah ahsanahuma basharan li sahibi fa idza tasafaha anzalallahu alaihima mi'atu rahmah. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Syekh meriwayatkan idzal taqal musliman, jika dua orang muslim berjumpa, bertemu dan salah seorang di antara mereka menyalami salah seorang lainnya, dia ngucapin salam, maka dia adalah yang paling lebih dicintai Allah dan yang paling bagus di mata Allah di antara teman-teman lainnya. Ini kalau apa? Yang nyapa duluan. Bertemu lagi mau janji bareng jalan, begitu ketemu dia yang ngucapin salam duluan. Assalamualaikum. Nah, temannya baru nyaut waalaikumsalam gitu ya. Ini ternyata yang ngucapin salam yang pertama ini kana ahabbuhuma ilallah. Dia lebih Allah cinta dan lebih baik di antara keduanya. Dia di antara sahabatnya itu dia lebih baik. Dan jika habis dia ngucapin salam tasafaha, habis ngucap salam dia kemudian menjabat tangan, maka apa yang didapat? Anzalallahu alaihima, Allah turunkan di atas mereka 100 rahmat. 100 rahmat. Salaman keduanya dapat 100 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi salaman doang. Jadi jangan pernah menyepelekan kebiasaan al-musafahah. Kebiasaannya bersalaman. Enggak. Iya. Kalau ibu lihat ustazah sekarang susah salaman, jarang salaman. Iya, karena kalau salaman ya antara ngajar sama salaman lamaan salaman. Iya, lamaan salaman. Soalnya yang pas diajakin salaman satu-satu yang pas curhat, pas ngajak ngomong gitu ya. Nah ini perlu dibedain. Ibu-ibu amalin untuk ibu sesama ibu-ibu di majelis. Datang orang-orang sekitar deket ya. Saya cuman pernah ngingetin, kapan kita nggak perlu repot salaman?
Ada yang ingat nggak? Kapan saya waktu itu ngomongin, kapan kita waktu datang ke satu kajian, kita nggak perlu sibuk salaman? Pada saat apa? Nah, kalau kajian ustadzanya sudah ceramah, nggak usah kerepotan salam-salaman. Ke satu. Yang kedua, kalau kita lagi mahallul qiyam, orang lagi sibuk dengan khusyuknya mereka bermunajat, mengucapkan sholawat salam kepada Nabi Muhammad, jangan kita buyarin konsentrasinya dengan kita ngajak salaman. Jangan, ya ibu-ibu ya. Kita perhatiin, kadang-kadang pada saat kita mahallul qiyam, anak-anak kecil suka diiterin mau cukuran rambut ya. Iya apa tidak? Kalau ibu tanya, Ustazah setuju enggak? Enggak. Saya enggak setuju. Anak kecilnya dikeluarin enggak apa-apa. Anak kecilnya didiriin giam enggak apa-apa. Diikut sertakan. Kenapa? Entar abis giam kan dudukan. Sebelum mulai apa-apa lagi, langsung ambil sesi itu, sesi cukuran. Jadi seolah-olah dibuatkan satu rangkaian schedule acara dari programnya itu, dari susunan acaranya itu, memang ada satu acara yang dikhususkan untuk cukur rambut. Nah, kebiasaan kita nih kan, orang Indonesia tuh banyak gak enakan. Tahu nggak? Gak enakan. Kalau yang ini kagak disodorin kagak enak. Dia orang tua juga. Ya. Sementara kadang-kadang duduknya itu terpencar. Yang orang tua yang satu di sono, yang satu di sono. Beda kalau urutannya berderet gitu ya. Nah, maka hal-hal yang kayak begini dibutuhkan kebijaksanaan kita untuk memudahkan rangkaian acara. Artinya kita sebagai orang yang kebetulan jauh posisinya dari panggung acara atau dari posisi tepat depannya acara, kita ngapain Bu? Kita melegowo aja. Jangan gampang tersinggung gitu. Padahal kita kan sepuh situ. Tapi kita dilewatin. Nah, ya. Karena mau apa? Mau cetut rambutnya mau digunting gitu, enggak. Biasanya kalau ini dia apa? Biasanya tuh cuman 1-2 orang aja Bu kadang-kadang. Anaknya dibawa, dimajuin, dilihat, disaksiin, digunting sama gurunya, selesai kemudian didoain. Habis didoain dibacain Fatihah, kelar, anaknya dimasukin lagi. Nggak kerepotan dikelilingin. Itu salah satu cita-cita saya yang belum terwujud sampai sekarang. Karena saya nggak suka. Karena itu membuat buyar konsentrasi. Ya, momennya bagus, momen giam. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi anaknya ikut giam aja. Menyimak dengan bersama saat giam itu terlaksana, setelah giam disiap-siap gitu ya. Dan itu tradisi dipakai oleh orang-orang Palembang. Ya, orang Palembang gitu. Anak-anak kalau misalnya itu digendong dulu sama orang tuanya, setelah giam duduk langsung itu sesinya cukuran rambut. Diniatin, dibacain Fatihah, akikah, nama, tasmiyatul walad, tasmiyatul bin, namain Fatihah kelar. Habis gitu udah kelar nih anak-anak dimasukin lagi, lanjut lagi maulidnya akhir mau ke doa. Selesai. Dianya juga nggak kelamaan, kadang-kadang itu suka kesian tuh anak diiterin, wah. Makin buyar, giam kemana, kita kemana ngurusin nih anak nangis-nangis, ya. Nah, itu, maka kita kembali ingat bahwa di balik bermusafahah atau di balik berjabat tangan itu terdapat banyak kemanfaatan, gugurnya dosa, yang kedua turunnya rahmat. Kemudian wa min haqqil akh 'alal akh. Tanggung jawab selanjutnya. Idza lagahu
wasafahahu an yusalli wa yusallim ala nabi wa yadhkuruhu bidzalik. Tiap kali kita ketemu katanya sama dia, kita salaman, maka hendaknya kita iringi salaman itu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bisa kita jadi ngingetin teman kita untuk bersolawat juga. Nah, ini salah satu tradisi baiknya orang Indonesia. Kalau salaman ada apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu, ya, ikut semua kan? Nah, sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Belum kelar tuh sampai salamannya beres. Iya kan? Iya, biasanya malah ada apa? Sholawat-sholawat yang lebih panjang gitu dibaca. Mau apa? Mau ngingetin satu sama lain biar dia tidak luput dari keutamaan ini. Memangnya kenapa kalau dalam berjabat tangan itu sambil bersolawat? Waqad ruwiya Abu Ya'la, waqad rawa Abu Ya'la, ma min abdain mutahabbin yastaqbil ahaduhuma sahibuh wa yusalliyanu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraga hatta yaghfar lahuma dhunubahuma ma tagaddam minha wa ma ta'akhkhar. Jika ada dua orang hamba dari yang saling mengasihi, saling menyayangi, bertemu satu sama lainnya, saling berhadapan, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia ketemu solawat. Mereka katanya saat perjumpaan itu, saat berjabat tangan dari perjumpaan itu tidak akan terpisah sampai Allah ampuni dosa keduanya. Dosa yang mana? Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Di balik berjabat tangan diiringi dengan sholawat. Jadi kadang-kadang kita sedih dikiranya orang Indonesia suka bikin tradisi aneh-aneh gitu. Padahal ulama yang bikin tradisi begini ada dasar hadisnya semua. Mereka nggak main bikin-bikin begitu aja. Kalau di pondok biasanya kan shalawatannya sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursali wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bacanya gitu diulang-ulang tuh anak pondok sampai semuanya kelar. Dapat apa? Dapat ganjaran pahala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat mereka berdua terpisah kecuali dosanya sudah digugurkan semua. Dosa yang mana? Yang lalu maupun yang akan. Maka orang yang bermusafahah itu berarti terjaga, terpelihara dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang salah di kemudian harinya. Jabat tangan, Masya Allah. Jangan kita buang nih kebiasaan. Ini kebiasaan yang bagus. Wa min haqqil akh alal akh, di antara hak saudara atas saudara lainnya, an yuhadi kulla galil minal ayyam la siyama idza balaghahu anna indahu waqfah. Hendaknya seorang saudara atas saudaranya itu memberi hadiah setiap beberapa hari berselang. Artinya seminggu sekali ke, seminggu 2 kali ke, atau mungkin sebulan sekali kah, bebas sesuai kemampuan. Tapi maksudnya apa? Kita diminta untuk sering-sering memberi. Apalagi kalau seumpamanya kita dapat jatah sesuatu.
Ingat sama saudara yang pertama, ingat juga sama teman-teman yang pertama, ingetin mereka. Karena pada saat kita ingat sama mereka, di situ ada manfaat buat kita. Manfaatnya apa? Tahadu tahabu, kata Nabi. Berbagilah hadiah, maka kalian akan saling mencinta. Bagi-bagi hadiah, kamu bakal saling mencintai. Watasafahu, kata Nabi, dan berjabat tanganlah kalian. Yudhibul ghilla ankum, maka dengan berjabat tangan kamu punya perasaan iri bakal lenyap, perasaan dengki bakal lenyap. Itu dari mana keutamaannya? Dari salaman. Kita salaman bisa ngilangin kedengkian, penyakit dalam hati. Jadi kalau tadi dosa diampunin, rahmat diturunin, ya, bahkan dapat jaminan dosa selanjutnya dijagain. Subhanallah. Sekarang apalagi? Ternyata bisa ngilangin kedengkian dalam hati. Bisa ngilangin kedengkian dalam hati. Maka dijaga nih. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini, insya Allah Allah jaga kita semua. Allah tuntun kita semua untuk kita bisa terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian daripada adab, nyadari nama kita. Ya, mulai sekarang kita lebih menghormati orang-orang di sekitaran kita. Ternyata bentuk cara penghormatan itu salah satunya adalah dengan berjabat tangan. Dan tadi Ustazah mau bilang, kalau ini kan berjabat tangan yang dianjurin, terus jabat tangan yang begini untuk siapa Ustazah? Jabat tangan yang begini untuk yang bukan muhrim. Ini tradisinya orang apa? Sunda ya? Orang Sunda bagus tuh tradisinya. Kadang-kadang sampai diketemuin ujung. Kalau kita nggak perlu ketemu ujungnya begini aja, ya. Orang Sunda mangga. Ya, bagus nggak? Bagus tradisinya. Mereka menolak berjabat tangan dengan yang bukan mahram dengan cara yang baik. Gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa tradisi yang justru perlu dijaga. Di antara tradisi yang menyimpang, ada tradisi yang perlu dijaga. Ini salah satu tradisi yang perlu dijaga. Ya, karena kita ini ruang lingkup yang terbuka. Kadang-kadang dalam instansi pekerjaan, keluarga, kadang-kadang kita belum bisa mensortir pria wanitanya dalam kumpul dan lain sebagainya. Ya udah, salah satu alat yang kita jaga biar kita nggak kelihatan songong di mata mereka, begini aja. Apa kabar Pak? Baik ya. Tangannya begini aja, jangan bergerak-bergerak. Iya, insya Allah nggak dikatain kurang ajar. Dibanding cuman iya Pak. Maafin kita nggak salaman sama yang bukan mahram. Wah, diomongin dah itu dah, kemana-mana dah itu dah. Nggak usah bahas ke sana-sana. Tapi kita ambil tradisinya orang Sunda, taruh tangannya sini, ya baik apa ya Allah, sehat-sehat ya, hati-hati di jalan, gini aja terus tangannya, jangan berhenti. Ya, anak bawahan sama atasan kayak gitu aja terus. Ya kalau lagi ngomong iya pak, mau undur diri pak, udah gini aja. Tapi dia nggak sadar kalau kita ternyata itu sedang menghindari jabat tangan gitu. Udah gitu aja. Ustazah kita udah begini disodorin, begini aja terus ya. Ya. Tapi digituin terus nggak apa-apa, nggak usah jabat tangan. Ya kita jaga aja begini ya. Ada yang kadang-kadang orang kita cuman yang penting aja saling nunduk aja, ketemu juga kagak. Yang penting begini. Ini tradisi yang dijaga. Silahkan. Karena ini tradisi baik yang tentunya juga ada pasti karena adanya orang-orang yang mendidik mereka pada dahulu kala. Ya buat kehindarin jabat tangan kepada orang-orang yang tidak semestinya kita bersalaman.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kajian yang pada hari ini kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua.